Pemerkosaan dan kekerasan seksual menjadi masalah besar di India. Menurut National Crime Record Bureau atau disingkat menjadi NCRB, kejahatan terhadap kaum wanita meningkat menjadi 7,5% sejak tahun 2010. Jumlah perkosaan yang dilaporkan di negeri dengan penduduk lebih dari 1,2 miliar orang itu bertambah dari 24.923.000 kasus pada 2012 menjadi 33.707 kasus pada 2013. Wikipedia mencatat pada tahun 2018 hingga 2018 kasus pemerkosaan terjadi antara 88 sampai 91 kali dalam sehari. Sehari itu ya. Bayangkan, Mihir Srivastava memperkirakan 90% pemerkosaan di India tidak dilaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai embet, mbak-mbak update. Welcome back to Jembet TV, Jembatan Berita Update. Bersama saya, host ternyerimpet segalaksi Bima Sakti. Oke embet, sebelum kita lanjut ke ceritanya, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian untuk jangan lupa di subscribe dan subscribe. Mumpung subscribe itu masih gratis. So, jangan gancam lama-lama. Let's get to the story. Kejahatan seksual di India dan Bangladesh meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan hampir 1.000 insiden dilaporkan antara bulan Januari sampai bulan September 2020. Lebih dari 1/5 di antaranya adalah pemerkosaan massal. Kata kelompok pembela hak asasi manusia Ain O Salis Kendra. Pemerintah Bangladesh sudah ketok palu menyetujui hukuman mati sebagai hukuman terberat dalam kasus-kasus pemerkosaan. Pada Senin 12 Oktober 2020, menyusul protes berhari-hari yang dilakukan para mahasiswa di kota Dhaka menentang serangkaian serangan seksual yang terjadi di negara tersebut. Jadi sebelum ada video viral yang terjadi di bulan Mei 2021 kemarin itu, pemerkosaan oleh 4 pria Bangladesh itu, sebelumnya ada kasus pemerkosaan yang lebih viral lagi yang terjadi di 2012 dan pelaku pemerkosaannya itu ada 5 orang, dan pelakunya itu yang terjadi di 2012 itu baru dijatuhi hukuman mati pada 2020 kemarin. Jadi si yang 4 pria Bangladesh yang memperkosa si Mawar ini dia nggak ada takut-takutnya ya. Jadi sangat cocok lah kalau mereka juga dikenai hukuman mati seperti pendahulu-pendahulunya. Jadi kejadian di 2012 itu yang pelakunya dihukum mati di tahun 2020 itu memicu kemarahan besar-besaran oleh sekelompok pembela hak asasi manusia dan perlindungan wanita se-Asia Selatan. Dan mereka bilang, para pembela HAM ini mereka bilang bahwa
kebanyakan korban-korban dari pemerkosaan tidak mendapatkan hukuman yang adil. Makanya mereka membuat demo besar-besaran untuk si hakim itu ketok palu. Di Bangladesh dan India itu ketok palu agar pelaku pemerkosaan itu dihukum mati. Sampai akhirnya pengadilan Bangladesh memutuskan menghukum mati para 5 pelaku pemerkosaan yang terjadi di 2012 kemarin itu, dihukum mati pada tanggal 15 Oktober 2020 kemarin. Dan korban dari pemerkosaan 5 orang pria Bangladesh itu yang viral di 2012 itu adalah gadis berusia 15 tahun. Hukuman mati itu dijatuhkan di sebuah kota distrik Tangail oleh pengadilan khusus yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak-anak di India dan Bangladesh. Jaksa Nasim Ahmed yang menangani kasus itu menjelaskan bahwa kronologinya adalah pacar si korban membawa si korban ke tepi sungai di mana dia diperkosa oleh dia dan 2 orang teman lainnya. Sedangkan 2 orang lain lagi itu tidak memperkosa, tapi dia membantu 3 orang temannya ini untuk memperkosa si gadis tersebut. Makanya 5-5-nya itu dikenai hukuman mati. Nah, kasusnya si yang dihukum mati ini, 5 orang yang dihukum mati ini yang memperkosa gadis 15 tahun ini sangat mirip kejadiannya dengan kejadian si Mawar yang diperkosa 4 orang pria Bangladesh yang viral Mei 2021 kemarin ya. Awalnya mereka itu salah satu dari mereka itu memacari si korban. Lalu karena kecewa entah ada urusan apa gitu, akhirnya sakit hati dan si korban ini dipancing. Setelah si korban datang, barulah aksi bejat mereka dimulai, yaitu diperkosa rame-rame. Itu kan sangat nggak gentle banget itu, nggak ada gentlenya sama sekali itu orang pemerkosa itu. Dia beraninya keroyokan kayak gitu ya, seperti si Ridhoi Babu dan orang yang sudah mati di penggal ini, 5 orang ini gitu. Itu mereka bencong gitu, cuma mereka tidak mengakuinya gitu. Kalau persidangan si Ridhoi Babu dan kawan-kawannya ini masih berjalan ya, masih belum ada keputusan hukuman mati atau apa, tapi yang jelas ya mereka bersalah gitu, di penjara gitu. Mari kita berdoa saja supaya si Ridhoi Babu dan kawan-kawannya ini menyusul dengan para pemerkosa yang sudah dihukum gantung itu, yang udah dihukum mati itu gitu, yang 5 orang yang memperkosa di 2012 dan dihukum mati di 2020 kemarin itu. Semoga si Ridhoi Babu dan teman-temannya ini menyusul supaya para pelaku pemerkosaan itu jerak gitu, pikir-pikir gitu ya. Jadi agak berkurang lah kasus pemerkosaan di India yang 91 kasus per harinya itu. Bayangkan, makanya kan kamu lihat kan kalau di India itu kadang ada orang pemerkosa sapi, apa binatang aja diperkosa kayak gitu ya. Gak jelas itu ya, kenapa sampai segitunya ya. Oke Mbet, segitu saja pembahasan mengenai hukuman mati yang baru saja dilakukan di India atas pemerkosaan yang dilakukan oleh 5 orang sebelum si Ridhoi Babu dan kawan-kawan ini. Semoga Ridhoi Babu dan kawan-kawan ini menyusul secepatnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.